Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini saya mau sedikit membahas tentang prosedur formil di dalam pembuatan undang-undang. Baru saja kita dengar ya, ada banyak sekali perwakilan dari DPR RI yang memberikan keterangan, utamanya dari teman-teman balik, ada Pak Firman Subagio semisal yang menyebutkan bahwa memang pergulatan terjadi karena tidak finalnya draft. Ada draft yang beredar yang tidak sesuai dengan yang dibahas di DPR, ada draft lama dan lain sebagainya. Tapi memang ini masalahnya adalah pada DPR RI sebagai regulator. Sedari awal ketika undang-undang ini dikirimkan oleh Presiden, tidak terbuka dalam hal menyajikan draft, karena memang undang-undang itu kan hasil dari agregasi dari aspirasi dari rakyat. Maka undang-undang itu harus menjadi suatu dokumen terbuka yang disebarkan ke masyarakat. Sedari awal, jubir Presiden pun berdebat dengan masyarakat, itu bukan draft kami dan bla bla bla. Kenapa bisa begitu? Ya karena tidak terbukanya regulator. Nah, sebenarnya ketika Pak Firman Subagio misalnya dari balik mengatakan bahwa pasca paripurna, ini ya dicatat bahasanya, ini berbahaya sekali bahasa ini, pasca paripurna draft masih akan kami perbaiki, ada typo, ada salah redaksi dan sebagainya. Ini masalah besar di dalam pembuatan undang-undang. Saya mau menjelaskan bahwa pasca paripurna DPR RI, draft dokumen undang-undang tidak boleh disentuh oleh siapapun dan atas nama apapun, baik dalam rangka mengkoreksi typo, apalagi mengkoreksi kembali redaksi. Saya jelaskan dasar-dasar aturan hukumnya. Undang-undang itu dibentuk harus sesuai dengan prosedur tata cara pembuatan undang-undang yang diatur di dalam Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang tata cara pembuatan undang-undang. Kedua, DPR RI dan pemerintah didrive oleh sebuah aturan tentang tata cara pembuatan undang-undang juga di dalam Undang-Undang MD3. Dan yang ketiga, ada tata tertib DPR RI tentang tata cara pembuatan undang-undang. Mekanisme pembuatan undang-undang tidak boleh keluar dari 3 ketentuan peraturan perundangan ini. Undang-Undang 12 2011, Undang-Undang MD3 dan tata tertib DPR RI. Oke, kita kembali ke bahasa yang harus kita stressing. Untuk menghindari kekacauan, kami masih akan melakukan perbaikan terhadap naskah dokumen undang-undang sebelum kami kirimkan ke Presiden oleh, ini bahasa disebut oleh anggota balik DPR RI. Ini bahasa yang sangat fatal. Saya ingatkan tentang tata cara pembuatan undang-undang. Pembuatan undang-undang ketika pengambilan keputusan tingkat 1, dan itu kita tahu bersama dilakukan pada malam Sabtu, ini juga sudah syarat formilnya bermasalah. Pengambilan keputusan tingkat 1 antara DPR dengan pemerintah itu tidak boleh dilakukan di luar jam rapat. Di dalam tata tertib DPR RI, ketok palu pengambilan keputusan tingkat 1 dilakukan pada malam Sabtu. Rapat-rapat DPR hanya boleh dilakukan malam dari hari Senin jam kerja sampai hari Jumat. Boleh rapat dilakukan di luar DPR atau di luar jam kerja, tapi itu adalah rapat konsinyering seperti rapat panja atau rapat timja. Tapi hasil daripada rapat timja itu harus pengambilan keputusan tingkat 1-nya dilakukan di kantor DPR RI dan di jam kerja DPR RI. Itu yang pertama. Apa yang dilakukan oleh para wakil rakyat kita bersama dengan pemerintah dalam rapat pengambilan keputusan tingkat 1, di dalam undang-undang disebutkan tiap pasal, ingat ya, ada 900 halaman daripada undang-undang Cipta Kerja ini. Tiap pasal di dalam undang-undang wajib dibacakan oleh pimpinan rapat kata per kata. Tidak boleh dibaca gelondongan. Per pasal, dibaca per pasal. Pasal 1 bunyinya A, B, C, D, E. Titik komanya akan dibahas. Dan ketika selesai membacakan pasal, kemudian meminta persetujuan dari tiap-tiap fraksi yang ada di DPR dan kementerian yang mewakili Presiden. Maka, di dalam pembahasan Undang-Undang Cipta Kerja, pengambilan keputusan tingkat 1-nya yang ada 1.200 pasal, itu bayangkan 900 halaman. 900 halaman itu wajib dibaca satu-satu pasalnya. Kemudian tiap fraksi ditanya oleh pimpinan rapat, apakah fraksi PDIP Perjuangan setuju? Setuju, ketok. Tiap fraksi ditanya, PKS setuju, semisal kalau memang PKS hadir, saya nggak tahu. Kemudian fraksi P3, fraksi PAN, dan seterusnya, Golkar, dan seterusnya. Satu persatu
pasal dibaca titik komanya untuk mendapatkan persetujuan per fraksi. Kemudian diketok, kemudian juga fraksi dari pemerintah yang mewakili pemerintah, kalau sudah sepakat diketok, kemudian tiap pasal yang dibacakan tadi itu diparaf. Nah, ketika diparaf per pasal, maka tidak boleh lagi ada perubahan redaksi, klausul, titik koma, kata dan ataupun itu tidak boleh berubah lagi. Paraf artinya mengatakan bahwa ini sudah dikunci, tidak boleh ada yang berubah. Karena tiap pasal lahir dari kesepakatan dan persetujuan per fraksi yang ada di DPR. Kita bayangkan sekarang, apakah iya hanya di malam Sabtu 900 halaman dibacakan oleh pimpinan rapat, raker namanya dengan pemerintah itu, raker pengambilan keputusan tingkat 1 itu nama formil rapatnya, dibacakan satu persatu, kemudian mendapatkan persetujuan dari tiap-tiap fraksi. Ada 9 fraksi, kemudian ada beberapa wakil presiden diwakili oleh beberapa kementerian. Saya membayangkan satu pasal dibacakan sampai mendapatkan persetujuan, jika tidak ada perdebatan, mendapatkan persetujuan dari masing-masing fraksi, kemudian diparaf, diketok palu, itu paling tidak satu pasal itu akan menyelesaikan waktu 5 sampai dengan 8 menit. Kita kali 1200 pasal, 900 halaman. Ada berapa waktu yang dibutuhkan? Tidak cukup 24 jam, Pak. Tidak mungkin hanya malam Sabtu itu pengambilan keputusan tingkat 1 sesuai dengan syarat prosedur atau syarat formil pembuatan undang-undang dibacakan satu-satu. Nah, setelah pasal dibaca satu-satu sampai akhir, sampai pasal peralihan, sampai dengan penjelasan artinya 2 kali 900 halaman, 2 kali total jumlah pasal itu dibacakan satu persatu. Nah, setelah itu utuhlah sebuah draft dokumen undang-undang untuk dibawa ke paripurna. Nah, ketika dibawa ke paripurna, apakah boleh ada perubahan? Boleh. Keputusan paripurna adalah keputusan rapat tertinggi. Jika ada perubahan di paripurna per pasal, maka dirubah. Tapi jika tidak, di paripurna kan gelondongan dia. Setuju atau tidak setuju undang-undangnya, tidak lagi masuk ke pasal-pasal. Maka pada dasarnya, akhir daripada dokumen pembuatan undang-undang adalah ada pada pengambilan keputusan tingkat 1 yang malam Sabtu itu. Tidak ada lagi perubahan pasal yang ada di paripurna. Nah, setelah diketok di paripurna mendapatkan persetujuan, baik dengan ada yang walkout ataupun tidak walkout, itu berdasarkan surat terbanyak, disahkanlah undang-undang itu. Nah, ketika undang-undang disahkan di paripurna, dokumen undang-undang ini tidak boleh lagi ada yang sentuh. Apalagi dengan bahasa pimpinan balik tadi mengatakan akan kami rapikan kembali, kemudian akan kami perbaiki typo-typonya dan atau kesalahan redaksi. Itu adalah pidana di dalam pembuatan undang-undang. Kita tahu dulu ada yang namanya pasal siluman. Pasal siluman itu pernah terjadi dalam pembahasan undang-undang tembakau. Debat antara pemerintah dengan DPR tentang pasal-pasal di dalam undang-undang tembakau, kata-kata, karena tiap kata itu memiliki kuasa makna yang bisa berakibat pada konversi nilai uang dan kewajiban pajak masyarakat. Maka tiap kata itu dikunci dengan paraf yang saya sebutkan tadi. Tidak boleh ada perubahan. Nah, kadang ada orang yang kemudian bermain di belakang layar, kemudian bermain uang dan segala macam. Ini pengalaman di masa lalu. Bermain dengan sekretariat semisal, yang memegang dokumen, kemudian dimintalah pasal itu dirubah pasca diteken dan pasal disahkan di paripurna. Sehingga yang nyampe kepada presiden adalah draft yang sudah berubah. Ketika sudah ditandatangani oleh presiden, masuk dalam lembaran negara, maka terkuncilah itu menjadi undang-undang. Sehingga apa yang terbunyi sebagai undang-undang berbeda dengan hasil rapat DPR. Itu namanya pasal siluman. Itulah kenapa pasca paripurna DPR, bahkan typo itu nggak boleh lagi diganggu-gugat. Jika ada typo, salah tulis, itulah kualitas Anda sebagai pembuat undang-undang. Memang Anda bermasalah, tidak berkualitas. Tapi bahwa dokumen pasca rapat paripurna tidak boleh ada yang sentuh. Bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa kami akan rapikan jika ada typo? Bagaimana kalau jika di dalam Anda merapikan typo itu kemudian Anda merubah kata-kata di dalam undang-undang? Sementara untuk menghasilkan tiap kata di dalam undang-undang wajib mendapatkan persetujuan dari semua fraksi. Satu-satu ditanya persetujuannya. Kemudian Anda secara sepihak mengatakan Anda akan memperbaiki, merapikan.
Karena ada masalah dari undang-undang ini karena memang belum rapi. Salah Anda membuat keputusan yang terlalu cepat. Tidak boleh. DPR RI memiliki uang yang sangat besar. Bukan uang yang sangat besar yang saya maksudkan, tapi ada pembiayaan yang besar dalam perumusan undang-undang. Baik di legislatif ataupun di eksekutif. Untuk itulah uang itu Anda tidak boleh salah. Maka tidak boleh ada kata-kata merapikan kembali redaksi klausul typo dari undang-undang pasca diparipurnakan oleh DPR RI. Karena tiap kata di dalam pengesahan itu adalah di dalamnya terdapat daulat rakyat yang tidak boleh Anda sentuh tanpa menghadirkan seluruh unsur. Jika Anda sentuh itu dokumen, itu harus dihadiri oleh seluruh fraksi yang pernah ada. Karena semisal ada perdebatan tentang kata dan ataupun di dalam pembahasan undang-undang itu punya akibat dan implikasi yang besar. Bagaimana jika ada rubah kata-katanya ketika merubah typo? Maka harus menghadirkan seluruhnya. Dan mekanisme menghadirkan seluruh fraksi di dalam membahas kata-kata yang akan Anda koreksi itu satu-satunya jalan adalah melalui revisi. Dan revisi itu harus didasarkan pada tata cara pembuatan undang-undang, Undang-Undang 12 2011. Jadi nggak boleh lagi ada perubahan kata, typo dan lain sebagainya pasca disahkan di paripurna. Perubahan atasnya hanya boleh dilakukan melalui mekanisme revisi undang-undang. Harus dari awal lagi bikin naskah akademik baru untuk merubah satu kata, satu koma, satu titik di dalam undang-undang yang sudah Anda sahkan di dalam rapat paripurna. Itu harus Anda hadirkan kembali naskah akademik, revisi undang-undang, draft revisi undang-undang. Itu mekanisme. Karena nggak boleh ada orang yang secara sepihak memegang kembali dokumen pasca sidang paripurna. Siapa yang bisa jamin jika ada kelompok lain? Karena banyak yang berkepentingan di dalam undang-undang. Tambah pasal ini dong, mumpung Anda lagi typo, revisi typo. Tambah kata-kata ini dong, tambah redaksi ini dong. Makanya nggak boleh disentuh. Ini sudah dokumen yang sudah dipeti eskan di dalam sebuah peti gitu. Tinggal dikirim ke presiden. Jadi mohon agar agak tertib sedikit karena tidak boleh itu ada kata-kata akan merapikan kembali. Proses merapikan kembali hanya harus melalui prosedur revisi pembuatan undang-undang. Jadi teman-teman, jika sebuah undang-undang, jadi ada dua hal di dalam undang-undang, ada formil, ada material. Formil itu terkait dengan syarat formil pembentukan undang-undang. Jika ketentuan syarat formil pembentukan undang-undang tidak dipenuhi, maka di Mahkamah Konstitusi, makanya saran saya kepada teman-teman yang mau JR, jangan judicial review pasal per pasal dari undang-undang ini. Jika Anda satu pasal yang Anda revisi, yang Anda JR, maka yang mungkin akan berubah jika dikabulkan MK hanya pasal itu. Tapi jika syarat formil tentang tata cara pembuatan undang-undang tidak dipenuhi oleh regulator, dalam hal ini DPR dan pemerintah, maka totally undang-undang ini bisa dibatalkan tanpa harus masuk kepada substansi material. Tak perlu MK itu kemudian membaca satu persatu pasalnya yang mana yang Anda mau revisi. Jika syarat formilnya tidak terpenuhi, maka totally bisa dibatalkan sebuah undang-undang. Banyak sekali syarat formil. Semisal tadi yang paling telak adalah apakah iya hanya dalam satu malam 900 halaman tiap pasalnya dibaca kemudian mendapatkan persetujuan dari masing-masing fraksi yang ada di DPR. Suatu hal yang mustahil. Tidak mungkin terjadi dalam 24 jam membaca satu persatu, meminta persetujuan satu persatu. Bagaimana jika ada satu pasal yang kemudian ada perdebatan misalnya, itu nggak habis satu minggu. Jika omnibus, ya karena omnibus itu 79 undang-undang dijadikan menjadi satu. Juga bahwa pengambilan keputusan tingkat 1 itu dilakukan pada malam Sabtu, itu adalah sesuatu hal yang sangat cacat formil. Pengambilan keputusan formil di mana terjadi penandatanganan kesepakatan antara pemerintah dengan DPR hanya boleh dilakukan di kantor DPR, di jam kerja DPR, yang jam kerja DPR diatur oleh tata tertib DPR. Rapat panja Anda bisa konsinyering, rapat timja Anda bisa konsinyering, tapi pengambilan keputusan tingkat 1 Anda harus patuh pada tata tertib DPR RI. Dan yang lain-lain syarat formil semisal. Ada yang disebut dengan right to hear. Bahwa undang-undang yang akan Anda buat, Anda harus mendengar pendapat atau pikiran dari orang-orang yang akan terkena subjek daripada undang-undang ini. Yang menjadi subjek dari undang-undang. Atau kelompok-kelompok masyarakat yang akan terkena dampak dari Anda membuat undang-undang itu wajib Anda dengar. Itu bisa dibaca di dalam risalah persidangan apakah Anda sudah menghadirkan
kelompok-kelompok buruh, kelompok-kelompok petani, kelompok-kelompok mahasiswa, kelompok-kelompok nelayan, dan lain sebagainya yang semua terkena imbas daripada undang-undang ini. Ada 11 klaster, 79 undang-undang, artinya ada setidaknya 79 kelompok yang wajib Anda dengarkan dulu pendapatnya dalam hearing. Itu bisa dibaca di dalam risalah persidangan, sejauh mana Anda menghadirkan masyarakat ketika merumuskan undang-undang. Anda tidak boleh tidak menghadirkan satupun kelompok masyarakat yang akan terkena dampak daripada undang-undang ini di dalam proses perumusan undang-undang. Itu namanya right to hear. Kemudian yang kedua adalah right to accommodation, hak mereka untuk diakomodasi pikiran-pikirannya, dan seterusnya dan seterusnya. Ada banyak sekali syarat formil. Jadi saran saya kepada teman-teman, ambillah langkah judicial review terkait syarat formil pembentukan undang-undang. Jika syarat formilnya tidak terpenuhi, maka totali keseluruhan undang-undang akan bisa dibatalkan tanpa harus masuk kepada substansi atau materi dari undang-undang ini. Ada beberapa hal sebenarnya yang membuat undang-undang ini juga ada imbasnya kepada saya juga banyak, kepada semua tiap individu di Indonesia ada imbasnya. Terlalu banyak kalau kita baca atau bahas isu persektoral ya, karena banyak hal. Saya tidak masuk kepada materi daripada undang-undang pada kesempatan kali ini. Saya hanya masuk kepada kritik formil atau beberapa catatan cacat formil di dalam pembentukan undang-undang cipta kerja. Dan tidak boleh lagi, ingat, tidak boleh lagi ada yang sentuh, ada yang rubah, ada yang merapikan dokumen undang-undang pasca disahkan di dalam rapat paripurna. Utuh bagaimana yang Anda hasilkan pada hari itu, itulah utuh yang harus Anda kirimkan kepada Presiden. Dalam waktu 30 hari Presiden harus menandatangani, dan kalaupun Presiden tidak mau menandatangani, maka dalam waktu 30 hari undang-undang automatically akan berlaku. Tunduk menuntut tanggung jawab, mendidik rakyat dengan pergerakan, mendidik penguasa dengan perlawanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.